Good morning dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra ingin menyapa Anda. Dan biarlah ini doa saya, keadaan Anda benar-benar dalam keadaan baik dan dalam damai sejahtera. Mazmur 23 ayat yang kelima berkata demikian, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Andai kata Anda tidak sadar bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Memang lawan kita seperti singa yang mengaum-ngaum itu. Suaranya kenceng banget. Ya, mata kita kadang-kadang melihat situasi yang tidak berubah ini menjadi gentar, menjadi gelisah, menjadi gemetar. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Jikalau Anda menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala saudara, maka ayat yang kelima ini menjadi satu bagian dari kehidupan saudara, menjadi satu warisan bagi Anda. Bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Ya, dia menyediakan meja hidangan di hadapan para lawanku. Memang rencana musuh itu cuma satu. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin menarik saudara semuanya untuk keluar dari pertandingan yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Dan ini hampir finish. Ya. Hampir kira-kira berapa meter lagi saudara mencapai garis finish. Mengapa Anda tetap gelisah? Mengapa Anda tetap ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus? Seperti yang kita ketahui, Mazmur 23 ini tercatat daripada pemazmur yang sangat terkenal itu, yaitu Daud sendiri. Ya, Daud. Nah, saudara, Daud berasal dari kota Bethlehem. Ya, di dalam Alkitab saudara Perjanjian Lama, itu banyak sekali kota-kota itu memakai nama kata-kata Beth. Beth itu berarti rumah. Misalnya Bethsaida. Ya, Bethsaida itu adalah the house of hunting. Ya, kemudian Bethesda, the house of mercy or the house of grace. Ya, kemudian Bethlehem, ya, the house of bread, the house of bread, rumah roti itu. Bicara tentang roti, saudara. Ya, bicara tentang roti itu, lehem berarti roti. Nah, di dalam kata-kata bahasa Ibrani itu sangat kaya sekali. Ya, akar kata yang sama dipakai juga, bukan saja di lehem, tapi di laham. Ya. Laham ini berarti fight, berperang. Saudara. Nah, apakah hubungannya antara roti ataupun makan dengan berperang ini? Saudara, ada satu rahasia yang sangat besar sekali, di mana dikatakan kalau kita makan rotinya Tuhan, maka kita sanggup memenangkan peperangan itu. Ya. Sudahkah Anda melihat hubungan antara makan roti dan berperang? Saya harapkan saudara dalam keadaan keseharian ini, terutama Anda yang di Indonesia, ya, eskalasi daripada COVID-19 ini begitu banyaknya. Saudara sedang berperang dengan keadaan hari ini. Dan saya harapkan saudara mengerti cara Anda untuk berkemenangan dalam peperangan ini adalah makan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan Anda. Nah, kita bukan melawan roh, ya, kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh yang ada di udara ini. Bagaimana kita bisa berkemenangan dalam dunia yang kita tidak bisa mengantisipasikan dengan cara-cara dunia ataupun strateginya. Dunia ini sedang bergerak begitu cepatnya. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua yang lahir daripada Tuhan mengalahkan dunia. Peperangan yang kita sedang hadapi adalah satu peperangan yang tidak bisa dimenangkan kecuali kita beriman kepada Yesus dan percaya kepada tindakan dia di dalam kehidupan kita. Nah, 1 Timotius 6 ayat 12 itu di dalam bahasa Inggrisnya sangat menarik sekali, di mana dikatakan fight a good fight of faith. Ya, take hold of the eternal life to which you were called.
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Nah, jikalau Anda masuk dalam satu peperangan yang tiba-tiba seolah-olah menjebak Anda, yang memperangkap Anda belum siap. Tetapi tiba-tiba peperangan itu ataupun masalah itu tiba-tiba datang untuk menghancurkan Anda, memporak-porandakan iman percaya Anda. Maka satu-satunya nasihat daripada firman Tuhan adalah stay in faith. Tetaplah dalam iman itu, tinggallah dalam iman itu. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kita dibenarkan oleh karena iman. Nah, itu menjadikan satu posisi kita secure, posisi kita itu aman, saudara. Nah, bahasa dari Mazmur 23 itu, kalau mengenai posisi ini adalah kepalaku diurapi, pialaku itu ya penuh, melimpah. Saudara, itu posisi Anda adalah piala kesukaan Tuhan. Tidak ada perubahan apapun juga di mata Tuhan. Saudara adalah, miliknya saudara adalah biji matanya. Tetapi sadarilah bahwa posisi saudara penting sekali. Saudara dibenarkan. Bukan saudara membenarkan diri dengan perbuatan baik ataupun amal kebaikan. Tetapi saudara dibenarkan oleh darah anak domba Allah itu. Banyak pertanyaan mengatakan, mengapa Tuhan harus mati? Ya, dia harus mati karena dia menginginkan kita di rumah Bapa. Ya. Tuhan memang tidak bisa mati. Tetapi kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, manusia tetap bisa mati. Roma 5 ayat 1 mengatakan demikian. Sebab itu kita dibenarkan oleh karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau posisi kita ketahui, maka ada damai sejahtera yang selalu ada di dalam hati kita, yang tidak akan tergoncangkan oleh situasi apapun juga. Kita berada dalam damai sejahtera, tidak banyak ketakutan dalam kehidupan, sebab Tuhan menempatkan kita pada posisi itu, posisi dibenarkan itu sekali dan untuk selamanya. Cuma kita harus mengaktifkan iman nih. Nah, ini menarik sekali. Tadi dikatakan fight the good fight of faith. Satu-satunya peperangan yang kita hadapi dalam keseharian kita adalah peperangan iman. Setiap masalah yang ada di depan saudara, saudara harus hadapi dengan iman. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Apakah saudara percaya dalam keadaan juga? Nah, mungkin kita kalau beriman itu awalnya adalah kita mengambil keputusan untuk beriman. Kita sendiri yang mengambil keputusan. Kita bicara kepada diri kita sendiri untuk mengambil keputusan untuk beriman. Tetapi itu tidak dalam keadaan yang begitu terus. Sebab kalau saudara sudah hidup dalam iman, berjalan dengan iman, maka kebiasaan saudara, normalitas saudara itu berubah sama sekali. Maka lama-kelamaan setelah saudara biasa berjalan dengan iman, hidup di dalam iman, maka gaya hidup saudara adalah iman. Apapun yang datang di depan saudara, saudara akan selalu seperti otomatis begitu, menghadapinya dengan firman Tuhan, menghadapinya selalu melihat kepada Tuhan. Nah, keadaan inilah yang benar-benar bisa membuat Anda reproduksi dengan hasil-hasil yang luar biasa, yang Tuhan tidak bisa lakukan kalau saudara itu ya, bergerak dalam kedagingan Anda. Kadang-kadang ada masalah yang datang. Saudara jangan, mungkin daging kita, manusiawi kita kaget, terkejut. Ya. Tetapi janganlah saudara gelisah dan putus asa, sebab ada Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Ingat sekali lagi, dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Ibrani 4 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Sebab itu baiklah kita waspada. Waspada tahun 2021 ini waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka. Perhatikan ini. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Saya ulang lagi, sebab tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Saudara banyak mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak berhasil, tidak menghasilkan apa-apa, tidak berproduksi apa-apa. Karena saudara tidak mix,
tidak pemberitaan itu tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Baiklah tahun 2021 itu kita jadikan satu tahun di mana kita berjalan dengan iman. Kita percaya lagi kepada Kristus, maka mujizatnya akan terjadi dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati Anda.